Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya? Sehat semua? Iya. Sekarang tanggal berapa? 1. Tanggal 1 Maret ya. Bulan baru, semangat baru. Pacar baru. Menirasap pacar baru. Ya. Pokoknya di bulan ini kita jadikan ini bulan yang lebih baik dari bulan sebelumnya. Ya, itu. Kayaknya nanti kalian akan banyak libur di bulan ini. Belum apa-apa udah dapat kabar bahagia kan? Yang pertama, ini di dalam waktu dekat kelas 12 ujian ya. Biasanya kelas 10, kelas 11 itu belajar di rumah. Ya. Nanti di minggu ketiga munggahan. Ya, bulan ini munggahan, udah mau Ramadan. Ya. Nanti silakan kalian bikin acara satu kelas sama wali kelas munggahan ke mana ya. Gitu. Oke, Bapak absen dulu ya. Ade Citia. Asep Supriyadi. Present. Present itu artinya apa? Hadir. Kalau kehadiran? Presence. Presence. Kehadiran. Sama kayak absen. Absen artinya apa? Absen itu kebalikan dari present ya, tidak hadir berarti. Ketidakhadiran absence. Ayurista. Dede Jimmy. Dian. Kemana Dian? Sakit. Nyeri beuteung awal bulan. Ian Septiana. Yus Mustafa. Lilis. Lutfi Aprilia. Nurmawan. Purnawati. Repi sih nggak ada. Rianti. Ngobrol wae. Rizka. Risma Yanti. Izin kemana? Riza nggak ada. Rustandi. Kunhon Rus. Tunduh Rus. Buntun. Lamun tunduh sok cuci muka heula. Tasmam. Bisi tacan mam sok ka warung. Oh. Selfie. Siti Syuaibah. Sri Ayu. Sri Daryanti. Enggak ada keterangan. Sukarna. Tika Yuliani. Tini. Vika. Wawan. Oke. Sip. Minggu lalu kita udah bahas apa? Yuk, mana? Minat dan bakat kalian ya apa? Minatnya kesukaan, ya. Aktivitas yang kalian sukai itu tuh minat, ya. Mau, itu kebluk atau mau, ya.
Mau di bidang olahraga kayak suka voli, futsal atau apa? Basket, bulu tangkis, ya, atau jogging, atau di bidang seni misalnya nyanyi, tari, menggambar, melukis. Di bidang literasi suka baca novel, ya, suka nulis, itu di bidang minat di bidang literasi. Terus di bidang apa lagi? Keterampilan masak, menjahit, ya, suka, pokoknya kesukaan. Apa yang kalian ketika melakukan itu kalian teh mendapatkan kepuasan batin. Itu minat, ya, kesukaan. Dan pasti akan dilakukan lagi karena suka, gitu. Kalau bakat mah apa? Kemampuan keahlian, ya. Kemampuan keahlian tanpa disadari kalian sebenarnya punya bakat di satu bidang. Gimana cara lihatnya? Lihat nilai rapot. Kemarin udah dibagi rapot kan? Yang besar pelajaran apa? Nilai. Nah, itu. Ya. Tanpa disadari yaitu bakat akademik kalian, gitu. Satu jalur. Selaras nggak dengan minat? Ada yang selaras dengan minat nggak? Nggak ada. Yang pelajaran yang waktu di rapot kemarin pelajaran paling besar bahasa Inggris ada? Ada. Selaras nggak dengan minatnya? Bisa. Karena membaca dan bahasa itu ya sama-sama di bidang literasi verbal, gitu. Nah, kalau selaras minat dan bakatnya, coba fokus di situ. Ya, misalnya bahasa Inggris. Fokus aja belajar bahasa Inggris sampai kamu menjadi unggulan di kelas ini. Ya, sampai tidak ada orang lain yang dapat mengalahkan. Gitu. Ya, itu bakat kalian. Tuh. Udah kan menemukan bakat? Tapi ini bakat akademik ya. Bakat akademik itu bakat yang dilihat dari nilai atau ya hasil penilaian pembelajaran. Ya, tentu mata pelajaran yang diukur. Ini dia makan bakat akademik. Seperti itu. Ya, dilihat rapotnya, iya nu ageng benten naonnya abi, oh ternyata PAI. Berarti saya ada bakat di bidang keagamaan, ya. Lebih mudah memahami tentang ayat-ayat, ya. Atau misalnya wah benten abi ageng di pelajaran naon geografi misalnya. Oh, berarti saya punya kelebihan, ya, kemampuan di bidang geografi seperti membaca peta, ya, membaca Google Maps, gitu. Aya nu nilai pangagengna bahasa Sunda? Orang Sunda. Kalian kan orang Sunda ya, kenapa nggak bisa pelajaran bahasa Sunda tuh nggak bisa paling gede? Lemas, ya. Sebenarnya bukan nggak bisa, ya. Tapi ya itu kemampuan literasinya yang kurang, ya, kemampuan literasinya yang kurang. Karena yang namanya belajar bahasa bukan apa yang kita ucapkan gitu, tapi lebih ke grammar. Gimana tuh apa ya? Ada yang tuh grammar, tata bahasa,
Ya, tata bahasa, apalagi bahasa Sunda kan mengandung unsur bahasa tingkatan ya. Lemes, loma, apalagi kasar. Ya. Jadi ya sulit untuk mereka yang punya kemampuan literasi rendah, belajar bahasa itu pasti sulit. Ya, karena belajar tentang tata bahasa. Gitu. Tapi kalau diucapkan kan sehari-hari juga kalian berbahasa Sunda kan? Gitu. Ada nilai ekonominya paling besar? Siapa? Iya. Pasti anak ABE ya. Bagernya bu namanya. Ya bersyukurlah punya wali kelas seperti ini. Ya. Tapi dah semua guru-guru di sini mah baik-baik. Ya, nggak ada yang nggak baik. Guru-guru di sini tuh baik-baik, masih muda-muda, ya, nggak ada yang tua-tua kan? Ada, semua masih muda-muda semua. Gitu. Jadi beruntung kalian yang sekolah di sini. Gurunya masih, ya bisa dibilang kayak seumuran lah kayak kalian kan. Gitu. Nah, kayak Bu Rina, Bu Kristi itu kan masih muda banget. Gitu. Masih menikah, baru punya anak satu paling. Ya, itu minat dan bakat. Oke. Nah, di awal ini kenapa Bapak kenalkan minat dan bakat? Supaya kalian bisa paham apa yang menjadi kemampuan kalian dan kesukaan kalian. Sehingga itu nanti ketika di kelas 11 akan diperdalam ya sama Bu Alim minat dan bakat. Di kelas 12 kalian akan mengimplementasikan. Ngerti nggak? Mengimplementasikan. Kalian akan bukan mempraktekkan. Jadi apa ya? Ini ya sarwaken nih mempraktikkan yang melakukan. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan tentang minat dan bakat di kelas 10 dan kelas 11, nanti di kelas 12 tuh kalian akan benar-benar membuktikan ya. Kuliah kemana? Jurusan apa? Kampusnya mana? Itu akan sesuai dengan minat atau bakat atau minat dan bakat. Ya. Sehingga tidak bingung. Misalnya kayak tadi, ada yang nilai paling besar di rapotnya bahasa Inggris. Juga dia suka di bidang literasi, membaca, menulis. Kalau itu terus-terus diperdalami, dikembangkan, ya, sehingga nanti ketika 12 ditanya mau kuliah di mana, mau melanjutkan di mana, udah nggak bingung lagi. Pasti akan kuliah atau melanjutkan pendidikan di bidang kebahasaan atau di bidang literasi. Misal jadi guru bahasa Indonesia, atau guru bahasa Inggris, atau mungkin guru bahasa asing lainnya, gitu. Atau nggak jadi guru, bisa jadi kuliah di jurusan sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jepang, sastra Jerman, gitu, ya. Makanya dari sekarang, kalau memang suka di satu pelajaran, dah perdalami itu. Kalau memang kamu bisa di satu pelajaran, mampu mengerjakan itu, udah perdalami itu, ya. Pak, yang lain gimana? Diabaikan dong? Tidak usah diabaikan, ikut dipelajari, tapi tidak perlu menjadi prioritas. Ya, kalau suka sama satu pelajaran, misalnya, saya suka pelajaran sejarah, ya udah banyakin baca, banyakin ke perpus, banyakin cari di internet. Ya, mun bisa mah, sebelum orang lain tahu kita udah tahu. Kalau orang lain tahu sejarah Indonesia, kita tahu sejarah negara-negara di ASEAN atau di dunia. Gitu. Sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu di pelajaran itu.
Gak apa-apa kita nggak bisa matematika, gak apa-apa kalian nggak bisa ekonomi, tapi kalian harus unggul di satu atau dua pelajaran lainnya, ya. Gak usah sama dengan orang lain, gak apa-apa. Orang lain mah bisa matematika, tapi di abi mah bisana bahasa Sunda, kan baik, ya, gitu, kan baik. Yang penting ketika orang lain, ketika di bahasa Sunda, saya adalah paling unggul di antara orang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Ya. Dan itu menjadi salah satu kekuatan kalian. Sehingga tidak ada orang yang mampu membuli, merendahkan, mengkucilkan kalian. Ya. Enggak apa-apa dibully di pelajaran lain, tapi di satu atau dua pelajaran lainnya saya adalah paling unggul. Yes. Sok tentukan pelajaran apa yang akan menjadi unggulan. Cukup satu atau dua aja, gak usah banyak-banyak. BK itu bukan pelajaran ya. Yo, silakan tentukan sekarang, pikirkan ya. Pelajaran apa yang akan menjadi unggulan kalian sehingga orang lain tidak bisa mengalahkan kalian di kelas ini. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Oh. Pusing. Kalian lintas minatnya apa? Ada lintas minat nggak? Lintas minat. Menyet apa lintas minat? Pelajaran-pelajaran yang di luar pelajaran IPS. Apa? Biologi. Terus apa lagi? Ada pelajaran biologi nggak? Iya. Fisika, kimia? Bahasa Arab ada? Kalian apa lintas minatnya ya? Ini IPS kan? Tambah peminatan. Enggak, ini mah lintas minat. Ada dua pelajaran yang menjadi lintas minat kalau kelas 10. Kimia ada nggak? Oh, kalian mah sastra ya? Sastra. Oh, sastra Inggris dan sastra itu lintas minatnya, Pak. Nya bae ngaranna ge lintas minat. Jadi kenapa ada pelajaran lintas minat? Itu untuk mengakomodir bisi we di kelas ini teh ada yang minat di bidang sastra kebahasaan gitu. Pada abi mah teu minat ya enggak apa-apa, enggak usah menjadi pelajaran unggulan kalian gitu. Ya. Kalau kalian kan coba pemaya kalau anak IPS jadikan pelajaran unggulan teh pelajaran yang IPS itu. Kayak sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah. Astagfirullah. Bapak dulu paling suka lo pelajaran sejarah. Bahkan sampai sekarang Bapak paling suka pelajaran sejarah. Dulu waktu kuliah, Bapak kan kuliah bimbingan konseling ya. Tapi kalau ke perpus kampus pasti yang dicari itu buku sejarah. Gitu. Kalau menurut Bapak belajar sejarah tuh kayak cerita gitu, kayak dengerin cerita. Oh, ternyata baheula teh kieu, Tapi beda-beda kan, orang ada yang suka, ada yang enggak. Tuh. Ya namanya juga minat gitu kan, namanya juga minat, kesukaan. Tiap orang beda. Yang beda ada yang sama, tapi tidak harus sama. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau sharing? Sekarang yang lagi booming di sosial media apa?
Apa? Lagi apa? Lagi apa? Laki-laki apa, ada yang tahu nggak? Yang lagi hype di sosial media apa sekarang? Oh iya, model terkenal Hong Kong cenah dimutilasinya. Serariunnya zaman ayeuna. Apalagi yang di Indonesia yang lagi hype? Ada apa? Oh, kekurangan uang. Gini, katanya kan kalian pernah dengar gak kabar ini? Katanya Cina Indonesia nanti 2023 tuh akan mengalami kegelapan ekonomi. Apa namanya teh? Inflasi cenanya. Inflasi cenah, nanti harga-harga teh bakal naik cenah. Tapi geuning kieu-kieu kenehnya ini geus bulan Maret oge gitu. Yang jajan banyak gitu, yang dagang banyak gitu ya. Ya. Kayak menjelang Ramadan biasanya barang sok naik. Gerah meser acuk lebaran ya. Ini teh. Nya saban ge can paratnya geus meuli baju lebaran. Lain cenah meser acuk ti ayeuna engke mah cenah sok lain engke mah sok pinuh cenah di tokona teh ayeuna meuli kege anggar. Nah hasil meni resepnya meuli baju lebaran. Iya tuh kan meuli baju mah teu kudu lebaran wae. Mun lebaran mah cenah tara meuli baju. Ya itu apa budaya ya, budaya di Indonesia memang seperti itu. Ya nggak apa-apa ya sih, supaya perekonomian itu berputar ya. Tapi da mani sok resep aya macan ge puasa meni geus riweuhnya meuli baju lebaran. Geus nanti ngolah kue nya can ge nya kupat mah tuh. Gitu ya, nanti biasanya pas lebaran di sini kita ada buka bersama. Terus bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil nanti dibagi ya, titiknya ada di Karangkamiri, di Pertigaan, di Bangun Jaya, di sini sama di Gunung Kelir. Gitu. Wah, resep lah. Semoga ya bulan puasa nanti udah masuk kemarau ya. Jadi enggak terlalu hujan. Bisa nu apal. Ya. Berarti kalian ini Ramadan pertama di SMA ya? Ya, nanti akan merasakan lah meriahnya Ramadan ini. Meriahnya terus tunduhnya gitu nya. Nah, jam sakieu teh angger guru teh geus garing ti koro teh kudu ngajelaskeun. Komo matematika. Nguras tenaga. Tapi sebentar kok belajarnya, udah masuk jam 8, pulang jam 2 gitu. Enggak jam 2.
Terus nanti paling belajar gininya cuma seminggu lagi. Nya gitu siga pesantren kilat gitu. Kegiatan keagamaan di masjid. Masjid kita. Digilir paling, misalnya teh hari ini belajar kelas 10 belajar kelas 12 kan kelas 12 sudah nggak ada ya, bukan nggak ada. Maksudnya udah nggak efektif ya di sekolah. Jadi yang efektif tuh kelas 10 sama kelas 11 gitu. Kelas 12 kan sekarang udah mulai ujian. Gitu. Pengen nanti digilir siapa yang di masjid, siapa yang di kelas. Ada yang mudik keluar kota, aduh meninggalnya keluar kota. Ya. Jam keempat. Setelah ini siapa? Pak Bagus Pandi. Pak Bagus. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya. Kita sambung. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga ada umur, semoga sehat semua ya. Minggu depan kita mau bahas apa? Apa kita games ya? Udah lama Bapak nggak main games di kelas. Oke, nanti Bapak siapkan ya gamesnya. Oke. Sama puasa orang ramen. Baik, Bapak jawaban sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.